Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kami kasihi Oma Lucia, Papa Lucia bersama ketiga adik, ketiga mantu, keempat mantu, dan 7 cucu. Semua karena kemurahan Tuhan kita terus dipelihara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tetap kita sebagai orang percaya untuk terus bersyukur kepada Tuhan bahwa semua karena pemeliharaan dan kasih-Nya kita terus menikmati kebaikannya. Walaupun kita dalam duka, kita terus diberi kekuatan dan kesehatan, dan kita diperkenankan hadir di sini untuk bersama-sama saling mendukung, terutama mendukung keluarga, menghibur keluarga dalam duka. Siang hari ini kita akan memakamkan orang tua, suami, ayah, nenek yang kita kasihi, dengan susunan acara yang kita akan lewati. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan daftar riwayat singkat dan riwayat pelayanan dari almarhum, kemudian ungkapan hati dari
beberapa kerukunan. Yang pertama kerukunan Rinding Allo, kerukunan Sesean Suluara, kerukunan keluarga Kesu, kerukunan keluarga Nonongan Saloso, dan kerukunan keluarga Talung Penanian yang akan diwakili oleh Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Insinyur Theo Christian Seleng MM. Dan yang ketiga adalah ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Hendrik Pong Makamba. Dan yang keempat adalah ibadah, dan yang kelima adalah pengantaran jenazah ke tempat pemakaman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan daftar riwayat singkat dan riwayat pelayanan dari almarhum yang akan dibacakan oleh Saudara Bapak Julius Batara. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Komisioner Pilot yang sudah memberikan waktu untuk membacakan daftar riwayat hidup. Saya akan membacakannya. Daftar riwayat hidup almarhum Bapak Yohanes Pontiku, Sarjana Ekonomi. Riwayat keluarga. Nama lengkap Yohanes Pontiku, nama panggilan biasa akrab dipanggil Opa Luisa. Almarhum lahir di Pangden, Sesean Suluara pada tanggal 12 November tahun 1954 dan merupakan anak tunggal dari pasangan Rudi Salungo almarhum dengan Maria Tikudatu. Almarhum menikah dengan Ibu Maria Banderara pada tanggal 18 September tahun 1979 di Makassar dengan dikaruniai 4 orang anak terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan serta menantu, yaitu pertama Julius Batara Salungo menikah dengan Juraswanda Migranti Salira. Oktavian Arunglangi menikah dengan Sukami. Abriati Pontiku menikah dengan Fedi Parabang. Asria Pontiku menikah dengan Yohanes Parta. Almarhum memiliki 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Yang pertama Luisa Anwalio Pontiku 16 tahun, Liseta Abigail Pontiku 13 tahun, Lorenzo Aleander Salungo 9 tahun, Catherine Kamalifa Parabang 12 tahun, Grasiova Pirlin Pontiku 9 tahun, Adriel Patria Pontiku Paruang 10 tahun, Adela Raya Pontiku Paruang 3 tahun. Riwayat pendidikan. Tahun 1966 menamatkan pendidikan sekolah dasar Kristen tahun Yayasan Perguruan Kristen Toraja. Tahun 1969 menamatkan pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama Kristen Suluara. Tahun 1972 menamatkan pendidikan sekolah menengah atas 161 Rantepao. Tahun 1977 mendapatkan gelar sarjana muda pada Akademi Bank dan Keuangan Bhinneka Tunggal Ika Ujung Pandang. Tahun 2004 mendapatkan gelar kehormatan WSC. Tahun 2008 mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Universitas Teknologi Surabaya.
Riwayat pekerjaan. Tahun 1981 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada Balai Planologi Kehutanan 5 Ujung Pandang, Departemen Pendidik Pertanian. Tahun 1982 diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Balai Planologi Kehutanan 5 Ujung Pandang, Departemen Pertanian. Tahun 1986 menjabat sebagai PJS Kepala Urusan TU Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Palu, Departemen Kehutanan. Tahun 1992 menjabat sebagai Kepala Urusan TU pada Sub Balai Rehabilitasi Lahan Konservasi Tanah Palu. Tahun 1999 diangkat sebagai Kepala Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Palu Poso di Palu. Tahun 2002 diangkat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Daerah Aliran Sungai pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Membramo, Departemen Kehutanan di Jayapura. Tahun 2010 sebagai Purna Bakti Kementerian Kehutanan. Riwayat pelayanan kemajelisan di Jemaat Elim Palu. Riwayat pelayanan dan pengabdian almarhum sebagai majelis di Gereja Toraja Jemaat Elim Palu adalah sebanyak 10 periode sebagai berikut. Tahun 1984 sampai 1985 2 tahun. Tahun 1986 sampai 1988 3 tahun. Tahun 1989 sampai tahun 1991 3 tahun. Tahun 1992 sampai 1994 3 tahun. Tahun 1995 sampai tahun 1997 3 tahun. Tahun 1998 sampai 2000 3 tahun. Tahun 2001 sampai 2003 3 tahun. 2016 sampai 2018 3 tahun. 2019 sampai 2001 3 tahun. 2022 sampai 2004 3 tahun. Total pelayanan pengabdian almarhum Bapak Yohanes Pontiku selama 29 tahun penuh. 2007 sebagai penatua di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Ebenezer 751 Sentani. Pernah menjabat sebagai Ketua Kerukunan Koyasariu Suruara Jayapura. Pernah menjabat sebagai Ketua Kerukunan Mating Kabupaten Jayapura. Pernah menjabat Ketua Bidang 1 Kerukunan Riningalo di Palu. Almarhum selama hidupnya telah menyatakan dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, telah menyatakan cinta kasihnya kepada orang tua, istri, anak cucu serta seluruh rumpun keluarga, serta memberikan hidupnya dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Almarhum dinyatakan menutup usia pada tanggal 28 April 2025 pukul 10.37 WITA di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo, Makassar. Demikian daftar riwayat hidup dari keluarga. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Julius Batara Saru yang telah membacakan daftar riwayat hidup dan riwayat pelayanan dari almarhum. Kita masuk ke ungkapan hati dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Kerukunan Rinding Allo, Kerukunan Sesian Suluara, Kerukunan Keluarga Kesu dan Kerukunan Keluarga Nonongan Saloso
dan kerukunan keluarga Talung Penanian kepada Bapak Christian Selem, kami silakan. Iya, saya harus buka catatan, saya khawatir saya lupa kerukunan-kerukunan yang ditempati almarhum. Menyapa secara terhormat kepada Bapak dan Ibu Sidang Perkabungan, dan secara khusus kepada Bapak dan Ibu para pendeta, majelis dan jemaat Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Yang saya kasihi segenap anak-anak almarhum dan cucu, istri almarhum beserta dengan oma kekasih. Saya berdiri di sini mewakili Perhimpunan Masyarakat Toraja Kota Palu, Perhimpunan Masyarakat Toraja Sulawesi Tengah, mewakili kerukunan keluarga Rinding Alo, kerukunan keluarga Kesu, kerukunan keluarga Sesean Suara, kerukunan keluarga Nonongan Saloso, dan kerukunan keluarga Talung Penanian. Bahwa kalau hari ini saya mohon izin lebih menekankan kisah kehidupan almarhum dalam keseharian dan kebersamaan kami di kerukunan keluarga Rinding Alo. Seperti dalam riwayat, daftar riwayat hidup yang dibacakan tadi, ternyata almarhum juga pernah 2 kali menjabat sebagai ketua kerukunan di Papua. Dan kalau di Palu, almarhum ini adalah pribadi yang sangat sibuk dengan telepon. Kalau ada warga Rinding Alo yang menelpon, ia meninggal. Membidangi ketua 1 yang khusus mengurus keluarga Rinding Alo yang ditimpa duka. Dan itulah tanggung jawab terberat di semua kerukunan, bahwa bagaimana kita menghadapi, mengurus anggota-anggota kita yang ditimpa bencana duka. Hari ini beliau yang meninggal, dan saya sudah bilang sama pengurus Rinding Alo, kita sangat berduka kehilangan figur yang betul-betul menjiwai tanggung jawab kekeluargaan, menjiwai tanggung jawab sosial. Untuk itu kami menyatakan kami berduka kepada segenap keluarga, kepada anak-anak. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapak, dan ya, saya sebagai ketua kerukunan Rinding Alo harus berkata, kalian harus melanjutkan tanggung jawab dan peran yang pernah dicontohkan oleh Bapak dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menutup ungkapan duka ini dengan sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, bahwa bukan saja di Rinding Alo almarhum mengambil peran sosial kemasyarakatan, tetapi juga di lingkungan PNTI Kota Palu sebagai pengurus, di keluarga Kesu, di keluarga Nonongan Saloso,
di keluarga Sesian Suara dan di keluarga Tanjung Permai. Kita semua berduka dan tentu sama-sama mendukung dalam doa kepada segenap keluarga untuk diberi kekuatan. Dan bagi segenap keluarga yang datang dari beberapa tempat, terutama yang datang dari Toraja, seperti dijelaskan tadi malam bahwa telah terjadi kesepakatan keluarga untuk memakamkan almarhum di Palu. Tentu dengan sebuah pembicaraan yang sangat baik. Ini adalah sebuah contoh yang kita bisa amati dan bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kita semua ke depan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang bagi kita semua. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Trio Christian Seleng MM yang telah mewakili Persekutuan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia dan kelima kerukunan keluarga Toraja. Bapak Ibu, kita lanjut dengan ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Hendrik Pong Makamba. Kami silakan. Shalom. Shalom. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Sion yang hormati, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Elim Palu yang kami hormati, Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Saya mewakili rumpun keluarga yang berduka. Tadi lewat riwayat hidup almarhum disebutkan bahwa almarhum adalah anak sematawayang, anak tunggal dari seorang ibu yang masih hidup, yang kita dengar bersama, Maria Tigratu. Segala sesuatu ada masanya. Ada saatnya kita dilahirkan dan ada saatnya pula kita harus tinggalkan dunia ini. Panggilan yang kita hadapi bermacam-macam. Ada saat yang masih muda, bahkan ada saatnya ada yang belum sempat melihat dunia ini sudah tidak panjang. Yang dihadapi keluarga saat ini, seorang sematawayang anak tunggal justru diangkat lebih dulu daripada seorang ibu. Kalau sang ayah sudah dipanggil. Kami mempunyai keluarga bukan hanya seorang ibu yang merasakan pedih yang tidak bisa kita ukur. Yang manakah mempukar rakyat nakwa yang mempak diiringan yang menuju kematian. Berana lewat kematian untuk menentukan tidak bisa kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Peristiwa ini memang sangat menyedihkan, tetapi sebagaimana saya ungkapkan kemarin dulu, walaupun kami sangat sedih atas kepergian kekasih ini, tapi Tuhan jawab ketika saat di operasi di Makassar, kami keluarga bergumul minta
jawaban dari Tuhan jawab lewat hasil operasi bahwa tulang-tulang yang rusak ada sebagian yang sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, seandainya dia hidup maka dia akan menderita seumur hidup. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa tangan Tuhan begitu baik bagi kami. Kalau kami lihat 4 malam berturut-turut ini, masyarakat di Palu ini penuh sesak untuk hadir bersama-sama dengan kami untuk membawa penguatan iman bagi kami. Saya teringat khotbah 2 hari yang lalu mengatakan lebih baik pergi di rumah duka daripada pergi rumah pesta. Saya teringat kita orang Toraja ketika ada sahabat atau saudara kita ketika saya masih kecil, orang tua bilang kalau anak kantong koni. Nah, kalau kembali ke Toraja sekarang bukan lagi itu yang berlaku. Toraja yang tinggal di Toraja saatnya untuk belajar ke kota. Karena di Toraja kalau ada orang meninggal seperti ini, rumpun keluarga yang dekat dia tidak mau hadir kalau tidak bawa kerbau atau padi. Kenapa tanya kita kok bisa mengorangko? Walaupun orang tidak ngomong tapi perasaan dalam hatinya, ya. Tetapi saya lihat di Palu ini betul-betul sudah melakukan apa yang Tuhan katakan, lebih baik pergi di rumah duka daripada pergi di rumah pesta. Karena di rumah duka lah kita bisa mengerti bahwa hidup ini akan suatu saat akan berakhir. Nah, sehubungan dengan kehadiran kita semua, karena ingat waktunya sangat singkat untuk acara kita, saya suka katakan bahwa kehadiran kita adalah kami yakini adalah utusan Tuhan untuk datang bersama-sama berbagi duka bersama dengan kami. Dalam masa Toraya nakua Pak Abilosong tukaran pontana rendenan tenong Pak yang baik. Antara penyebabkan di bayi mimba susi nanti kenapa ada kebenaran kira-kira lain mimba sulit. Tapi tukaran ponta losong metona uliang baik dari rendenan tenong. Tidak bilang bahwa tapi masalah yang kami supaya kehadiran kita sesuai dengan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan akan menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama-tama kepada hamba-hamba Tuhan dari seluruh gereja, baik gereja Toraja maupun gereja-gereja lain yang telah memberikan dukungan lewat doa kepada kekasih kami, walaupun Tuhan yang lebih cinta daripada kita. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada persekutuan atau persatuan orang Toraja yang sekarang sudah dikenal dengan PNT. Ya, karena kalau dulu pernah kami dulu katakan IKT, ada juga yang mengatakan IKAT. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi Persatuan Masyarakat Indonesia Toraja. Selanjutnya juga kepada kerukunan yang sudah disebutkan tadi, mulai dari Rindingallo, Sesian Sudwara, Kesu, Nonongan, Saloso, Kesu, dan Talu Penania. Semua dukungan yang Bapak berikan kepada kami itu adalah merupakan penguatan iman lewat doa dan partisipasinya.
Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Toraja, khususnya pemuda dan ibu-ibu selama kekasih kami ini ada di pelataran duka yang tidak mengenal capek dan lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan firman. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada tetangga di sekitar kita, selama almarhum berada di sini, kami yakin sudah merasa terganggu. Tetapi oleh karena toleransi yang begitu indah di Palu ini, semuanya bisa kami laksanakan dengan penuhnya keamanan. Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan baik dalam bentuk materi maupun dalam dukungan doa, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang punya dunia ini memberkati kita semua. Dan yang terakhir, kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama acara berlangsung di tempat ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi kita sekalian. Kesemuanya itu bukan disengaja, tetapi itulah keterbatasan kami sebagai manusia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Hendrik Pomakamba yang telah menyampaikan ungkapan hati keluarga. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah. Bapak Ibu serta keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, bahwa Dia juga yang telah mati dan Dia juga yang telah bangkit. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi keluarga dan kita semua. Olehnya itu sebelum kita mengantar almarhum ke pemakaman, kita akan beribadah bersama. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan 2. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Silakan duduk. Litani pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Beberapa saat lagi kami akan membawa jenazah orang tua kekasih kami, Bapak Yohanes Pungkidu, di tempat pemakaman yang telah disediakan oleh keluarga. Kami sadar sebagai manusia, ini tentu sangat terbatas. Karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau, sehingga Nenek Loisa, Nenek Ukto Loisa, bersama dengan keempat anak-anak, menantu, 7 cucu-cucu dan rumpun keluarga, semua dikuatkan dan dihiburkan. Karena itu kami hendak membaca sabda kebenaran-Mu, Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat menghayatinya. Pakai hamba-Mu ya Bapa di sorga menjadi alat dalam menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada siang ini ada 2 bagian, saya mengambilnya. Yang pertama dari Mazmur 88 ayat 2 sampai 10. Mazmur 88 ayat 2 sampai 10 dan bacaan kedua Yohanes 11 ayat 25. Firman Tuhan demikian.
Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tangan-Mu. Bacaan 2, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat Paskah bagi kita. Ini minggu yang kedua menikmati sukacita kebangkitan Kristus bagi kita semua. Mempersiapkan kematian, ini tema perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu, banyak orang yang mempersiapkan kematian dengan berbagai cara. Untuk orang-orang di kota besar, mereka mempersiapkannya dengan cara asuransi, masuk asuransi. Apalagi banyak yang memilih hidup sendiri, ya, banyak orang yang memilih hidup sendiri, banyak yang memilih juga tidak mau punya anak, katanya supaya tidak repot. Coba kita lihat saja kalau di negara-negara yang sudah sangat modern seperti Jepang, mereka lebih suka memelihara ternak daripada kemudian menikah dan punya keluarga. Ya, itu pemikiran orang macam-macam ya. Kita mencoba menghargai bahwa itulah keputusannya. Mereka menganggap bahwa asuransi menjadi sebuah pilihan. Saya bukan menjual polis, tidak memperkenalkan asuransi apapun, hanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada orang yang menganggap, ya, yang menganggap bahwa itu bagian dari mempersiapkan kematian. Ada juga yang mempersiapkan kematian, kayak kita Toraya. Saya juga melihatnya dalam beberapa budaya orang Cina. Mereka menyiapkan dengan cara menyediakan kubur, ya, menyediakan kubur. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada keluarga yang sudah membuat patani, lalu mereka, patani itu masih kosong, belum ada isinya. Lalu mereka duduk di situ untuk ibadah syukur. Jadi natiro padolo tuh inanna. Ada juga yang saya melihat dia membuatnya kemudian di sekitar pataninya itu ditanamkan bunga. Ya, padahal yang menanam bunga itu yang mendaftar duluan masuk. Ya, jadi sekali lagi bermacam-macam cara orang ya untuk mempersiapkan kematiannya. Ada juga yang mempersiapkan dengan menyiapkan kuburan. Ada juga yang kemudian menuliskan wasiat. Mungkin karena banyak barang-barang, banyak harta, supaya anak cucu nanti tidak terjadi keributan,
Maka ditulislah wasiat. Saya berpikir itu tidak salah. Ya Bapak Ibu, itu bagian dari tindakan orang yang bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi bermacam-macam cara orang memandang dalam mempersiapkan kematian. Tetapi apakah memang seperti itu kita mempersiapkan kematian? Apalagi kalau kemudian menganggap bahwa malah aku ubang siapa, saya ini masih sehat, untuk apa berpikir tentang kematian. Ada juga orang yang berpikir bahwa tidak siap untuk meninggal. Mengapa tidak siap? Ya karena menyangkut usia, menganggap namura manfaat, padahal tidak menjaga kesehatan. Ada juga yang menganggap saya belum menyelesaikan tugas. Sidikti palika anak anakku, budak patu rencana, budak patu cita-cita dan lain sebagainya. Ada juga yang menganggap belum menyelesaikan masalah dengan seseorang. Dendam. Jadi ini situasi yang terjadi sehingga orang menganggap saya ini belum siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Menganggap bahwa ketika ada kesempatan hidup maka saya akan memperbaikinya. Dan yang paling utama adalah orang yang menganggap tidak siap untuk meninggal itu adalah setelah mati nanti saya ini ada di mana. Ini menjadi keraguan bagi kita, tetapi sebagai orang percaya tentu ini bukan menjadi keraguan bagi kita lagi. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi. Ia tidak menyatakan bahwa dia siap untuk meninggal. Kalau kita menyimak tadi bacaan-bacaan yang saya baca dari ayat 2 sampai ayat 10, pemazmur memperlihatkan tentang pengakuan pribadinya, kegelisahan dalam pikirannya, mempertanyakan, menghadapi yang namanya kematian. Pemazmur mengungkapkan masih ingin berbuat banyak untuk keluarga, untuk sahabat, untuk teman-teman di dalam dunia. Sebab itu ia meminta agar hidupnya jangan dulu dihentikan oleh Tuhan. Selanjutnya kalau kita baca ayat 11 sampai 13 dan 19, di situ ia mengungkapkannya dengan terus terang. Jadi di dalam Alkitab ini bukan hanya menunjukkan orang siap untuk meninggal, dipanggil oleh Tuhan, tetapi ada juga yang memperlihatkan bahwa ia belum siap. Ia belum siap menghadapi yang namanya kematian itu. Tetapi pemazmur di sini Bapak Ibu, dalam kondisi ini ia menyatakan harapannya hanya kepada Tuhan. Ia menyampaikan dalam doa, membawa semua keluh kesahnya dekat dengan Tuhan, memperoleh ketenangan menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup. Sekali lagi, mengapa pemazmur mengatakan bahwa kegelisahan hatinya belum siap meninggal? Karena menganggap ya bisa saja bahwa waktu kesempatan hidupnya itu belum cukup. Kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kemudian kita jalani dengan bermakna. Sebagai orang yang berhikmat, bijaksana, kita tentu perlu mempersiapkan kematian kita. Sehingga ketika ada orang yang mendengar berita duka cita, bahkan karangan-karangan bunga yang ditulis itu dengan mengatakan meninggal dengan damai,
itu benar-benar beristirahat dalam damai, itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi. Meninggal benar-benar dalam keadaan damai. Supaya damai Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan, selesaikan dengan baik kegelisahan-kegelisahan yang awal, yang menjadi gejolak yang saya katakan tadi di awal. Makanya kita tidak pernah tahu sampai batas berapa usia kita. Berapapun batas usia kita, itu urusannya Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana menjalani kehidupan kita untuk kemudian mempersiapkan kematian. Bahasa Rasul Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah bagiku Kristus, kematian adalah keuntungan, dan hidup bersama Kristus, ia menganggap bahwa kematian adalah keuntungan, sebab hidup yang ia jalani di dalam Kristus. Adakah kita akan berani mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Kecuali orang yang mau bunuh diri, ya, menganggap bahwa hidupnya itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi. Walaupun dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi kemudian mengambil keputusan itu. Jadi betapa penting untuk kemudian menjalani kehidupan kita, menyelesaikan gejolak-gejolak yang ada. Jika ada permasalahan, mari kita selesaikan. Jangan kita bawa sampai situasi sakit. Jika kesempatan yang Tuhan berikan bersama dengan keluarga, ingat bahwa ada waktu di mana kita tidak akan bersama lagi dengan istri dan suami, tidak akan bersama lagi dengan anak, tidak akan lagi bersama dengan cucu. Jangan jauh terlalu lama-lama pergi di kafe, duduk sendiri. Jangan terlalu lama sendiri dengan kegiatan-kegiatan pribadi. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Karena ada waktunya di mana kita tidak akan bersama lagi. Beberapa kali mungkin Bapak Ibu mendengarkan saya mengungkapkan teolog bernama William Barclay. Ia mengatakan bahwa untuk apa semua bunga yang diperlihatkan dan diberikan kalau badan itu sudah kaku? Untuk apa kata-kata manis diucapkan kalau kemudian badan itu sudah kaku? Jadi yang dibutuhkan adalah pada saat hidup. Adakah kita benar-benar mengungkapkan kata-kata yang indah kepada orang-orang yang kita kasihi, yang berada di sekeliling kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara, intinya kematian yang banyak mewariskan kenangan yang indah bagi generasi, karena telah menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Biarlah generasi kita pun akan bangga bahwa ia mempunyai ayah, ibu, opa, oma yang kemudian menjalani kehidupannya seperti tadi dibacakan dalam riwayat hidup almarhum, telah mendedikasikan hidupnya untuk keluarga, untuk jemaat dan masyarakat. Inilah yang bisa kita lakukan menghadapi kematian, yaitu mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Dalam Yohanes 11 ayat 25 tadi yang menjadi bagian bacaan kita yang kedua, ia adalah kebangkitan dan hidup, sehingga kita bisa mempercayakan kepada Kristus apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Percaya seperti itulah yang bisa membuat kita menjalani hidup ini dengan benar dan pada akhirnya meninggal dengan damai. Sebab telah mempersiapkannya.
Kita akan melepaskan orang tua kekasih kita, Bapak Yohanes Pontiku, untuk dimakamkan. Setiap kita mungkin punya pengalaman pribadi bersama dengan almarhum, apalagi almarhum ini punya kekhasan tersendiri, baik ketika ia berbicara maupun ketika menyapa. Mungkin kita punya kesan tersendiri. Christian Seleng semalam mengatakan almarhum mempunyai militansi yang kuat untuk keluarga, Bagaimana betul-betul saya berpikir apakah karena almarhum anak tunggal sehingga militansi kuat terhadap kekeluargaan itu dan rasa sosial, tetapi mungkin tidak seperti itu juga, kita tidak tahu ya. Tapi itulah almarhum memaknai hidup yang Tuhan berikan. Yang saya bisa bahasakan bahwa almarhum hidup berguna, mati bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan RIP, itu benar-benar telah terwujud. Mengapa telah terwujud? Karena almarhum selama hidup yang Tuhan berikan, ia tidak sia-siakan untuk kemudian dipakai dan dijalani, mengisi hari-hari itu dengan baik. Tadi saya mengatakan bahwa setiap kita punya kesan tersendiri terhadap almarhum. Saya juga punya kesan tersendiri. Saya sejak dulu kenal, saya panggil Om Papa Ivan. Rupanya bukan Ivan yang pertama, tetapi Bapak Loisa Lius. Ya kalau orang Palu dulu, ya kita yang dulu lama tinggal di Palu, lebih mengenal almarhum ini sebagai Papa Ivan. Itu yang kita kenal. Tapi kemudian setelah ada cucu, kita mengenal sebagai Opa atau Nenek Loisa. Ia telah banyak melakukan berbagai hal, bukan hanya untuk keluarga di Palu, tetapi juga untuk keluarga di Toraja dan di Papua. Tadi sudah disampaikan, saya tidak perlu mengulanginya lagi. Sama seperti yang diingatkan oleh Ketua PMTI, saya pun juga mau mengingatkan, ini menjadi warisan yang indah bagi anak cucu. Warisan yang indah sekaligus keteladanan hidup, bahwa kesempatan hidup yang dipakai tidak dinikmati sendiri. Ya, menjalaninya bersama dengan keluarga besar, menjalaninya dengan masyarakat, menjalani dalam pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Sebuah kematian yang berkualitas. Ini akan menjadi kenangan yang terus dikenang oleh anak cucu, sehingga ketika kita melepasnya menjadi bagian penghiburan pula kepada anak cucu, bahwa almarhum ia sudah mendedikasikan hidupnya untuk keluarga, untuk istri, anak cucu. Walaupun mungkin semalam Pak Lois mengatakan bahwa almarhum ini mungkin agak disiplin orangnya dan tegas terhadap anak cucu, tetapi kan sekarang anak cucu sudah menikmati hasilnya, bahwa dari ketegasan yang dilakukan, kedisiplinan yang dilakukan justru membentuk menjadi pribadi yang bisa berjuang dalam kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah bagian dari mempersiapkan kematian. Ini bagian dari mempersiapkan kematian yang kemudian akan menjadi sebuah kenangan yang indah untuk kemudian dapat diingat bagi anak cucu dan setiap orang yang pernah berkomunikasi dan bertemu dengan kita. Karena itu, mari kita terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik. Biarlah setiap kita pun juga akan mempersiapkan kematian, sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi jalanilah hidup yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita jadikan sangat berarti, sehingga firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang
yang dikasihi. Biarlah ketika kita akan memakamkan orang tua kita, kita memakamkannya di dalam kasih Kristus. Amin. Kita duduk sejenak dalam saat teduh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita menjalani kehidupan kita dengan bermakna, bagian dari mempersiapkan kematian kita. Amin. Tak usah kau takut. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan komunikasi hidup yang penuh.
Firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini untuk dapat mempersiapkan kematian. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Hidup berguna, mati bahagia. Sebuah kematian yang berkualitas. Semua itu hanya dapat kami peroleh ketika kami menjalani hidup ini dengan mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa, sehingga kami diberi hikmat, diberi kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, baik secara pribadi, bersama keluarga, dalam masyarakat, di jemaat, di tempat kerja dan usaha. Semua dapat kami jalani dalam hikmat. Mampukan kami mengisi hari-hari hidup kami sehingga menjadi bagian bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan sebab ia hidup bersama dengan Kristus. Ya Bapa di sorga, Engkau kenal rasa duka yang kami alami bersama atas meninggalnya orang tua terkasih kami, Bapak Yohanes Pungtiku. Ada begitu banyak kesan yang sudah ditoreh dalam keluarga kecil, dalam keluarga besar, dalam kehidupan bersama dengan sesama dimanapun berada, di tempat kerja, bahkan dalam pelayanan. Terima kasih atas semuanya itu. Almarhum tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, dijalani dan dipergunakan menjadi sebuah kesempatan untuk dapat berbuat dan berbagi, sebab telah hidup, bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Karena itu ya Bapa di sorga, patutlah bersama istri, nenek utuh, keempat anak-anak, menantu dan 7 orang cucu, bahkan segenap rumpun keluarga, kami mau bersyukur bahwa Tuhan telah menghadirkan figur sosok seorang pribadi yang telah mendedikasikan hidupnya untuk keluarga dan juga kemasyarakatan yang ada. Kini almarhum sudah dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Ia sudah kembali dalam pelukan-Mu. Tuhan, kami percaya dalam melanjutkan kehidupan bagi Oma Loisa yang sejak tahun 79 bersama-sama dengan almarhum membina kehidupan. Bahkan Tuhan telah mengaruniakan 4 orang anak, 7 orang cucu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan terus pelihara dan jagai sehingga Oma Loisa tidak akan kurang satu apapun, melanjutkan hari-hari ke depan dalam hikmat. Demikian pun juga dengan orang tua kami, Nenek Utu Loisa. Sebuah kepedihan yang begitu dalam di usia yang sudah lanjut, menyaksikan kematian dari anak kekasih. Tapi kami percaya Tuhan tetap menghibur dan menguatkan Nenek Utu
dalam melanjutkan hari-hari ke depan. Ada anak, cucu-cucu, dan cicit, bahkan segenap keluarga yang akan terus menemani dan mendampingi dalam melanjutkan hari-hari yang Tuhan berikan. Sehingga nenek untuk tidak akan kurang satu apapun, tetap kuat melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Anak-anak dalam rumah tangga mereka masing-masing, Bapak Yulus, Bapak Ivan, Ibu Ati dan Ibu Ria, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga masing-masing, suami dan istri, Tuhan berkati untuk dapat melanjutkan keteladanan yang telah diwariskan oleh ayah, opa terkasih, untuk dapat mereka lanjutkan dalam kehidupan menjadi sebuah kenangan yang begitu indah. Kami akan mempersiapkan diri untuk membawa jenazah orang tua kekasih kami di tempat pemakaman yang telah disediakan. Kami berjalan bersama Kristus. Demikian pun juga segenap jemaat, adetolan, keluarga dari berbagai tempat boleh hadir. Tuhan berkati menjadi bagian penghiburan pula kepada segenap keluarga. Terima kasih beberapa malam ketika jenazah disemayamkan di rumah duka, ibadah penghiburan boleh dilayankan, semua karena penyertaan Tuhan. Komunikasi yang telah dijalankan Tuhan berkati, dikelola dengan baik. Demikian pun juga Bapa di sorga, para tetangga, wujud toleransi telah terbina dengan baik. Kami sungguh bersyukur. Tuhan berkati tetangga yang ada di sekitar rumah duka di sini. Kebersamaan akan terus terbina dalam kemurahan dan kasih sayang dari Tuhan. Demikian pun juga majelis dari Jemaat Sion sektor 7, bahkan majelis dari Jemaat Elim sektor Buminyur yang juga telah menatap pelayanan semenjak kematian dari orang tua kekasih kami. Diberkatilah dalam pelayanan. Kini kami siap untuk kembali ke kehidupan kami. Kami berjalan bersama dengan Kristus. Ini doa kami. Dengarkan kami ya Tuhan. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengambil sikap seperti Mak Bado, tidak apa-apa. Kita nyanyikan lagu NJNS 1. Oh
makna di dalam Kristus. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah pemakaman yang kita laksanakan pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Saya mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura bersama dengan seluruh jemaat dan OIG, PWGT, PPGT, SNGT dan kategorial kita lansia menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya orang tua kekasih kita Bapak Yohanes Kompiku. Biarlah Oma Luisa bersama dengan Nenek Utuh tetap dihibur dan dikuatkan. Demikian, selamat siang. Ya, sebelum kita menutup peti jenazah almarhum Bapak Yohanes Kompiku, kalau masih ada yang ingin melihat dipersilakan, dan kami sampaikan bahwa almarhum akan dimakamkan di pemakaman Kristen Talise, dan Bapak Ibu yang akan ke sana, kita keluar dari rumah duka menuju Jalan Banteng, terus Dewi Sartika, kemudian Jalan Muhammad Hatta atau jalur 2 Sisingamangaraja, dan kemudian di perempatan Jalan Soekarno-Hatta kita belok ke Jalan Tombolo Tutu. Di Jalan Tombolo Tutu dan sampai di perempatan Setiabudi ada jalan belok kanan, kita masuk di situ. Jadi di situ tempatnya. Atau sebentar ikuti ambulans atau koridor yang ada di depan. Dan kepada Majelis Jemaat Elim Palu, sebagai tanda kasih kepada almarhum Bapak Yohanes Kompiku yang pernah menjabat sebagai majelis gereja, mohon mendekat di sini, dan kami sampaikan kepada kita semua bahwa bapak-bapak majelis jemaat Sion yang akan mengusung sampai di mobil ambulans, ya sampai di mana ambulans di atas diusung sampai di situ. Ya. Jadi tidak usah yang lain ya ikut supaya ya rapi jalannya. Ini mereka sudah seragam TKB ya. Dan masih muda-muda. Makarorong tongamo Teo ngambanu angki Mitampean mo male Kamu toki kaboroi Male moko mi memboko
salame saile sule tumarantan wai matangki kami mintura putalangmi dosotongan tuaraki unting ayoi batang rabukmi Rita banang di penangki Bela nakamale amni Padik siaya tahu Nala susi radika Padiki Napata malimbu tongamokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Lagi pogau Te kamira bumi Malilin tongamo pentiroki Belana kamale amni Tumarantan wai matangki Kami mintura putalangmi Dosotongan tuaraki Unting ayoi batang rabukmi Rita banang di penangki Bela nakamale amni Padik siaya tahu Nala susi radika Padiki Napata malimbu tongamokan Kama padiran Kama parisan Apa mora dikatu Lagi pogau Te kamira bumi Malilin tongamo pentiroki Bela nakamale amni Padik siaya tahu Nala susi radika Padiki Napata malimbu tongamokan Kama
maleami malilintong amo pentiroki delanaka maleami. Sebelum kita memasukkan jenazah orang tua kita ke dalam patan ini, mari kita terus berserah kepada Tuhan untuk terus meyakini bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita akan terus dipelihara dan diberkati, bahkan dilindungi. Walaupun kita sudah berpisah dengan orang tua yang kita kasihi, suami, anak, maupun nenek, itu kita akan terus bersandar kepada Tuhan bahwa kita akan terus menjalani kehidupan ini dalam pemeliharaannya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 278 ayat 1, bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, pada baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu, mari kita menertibkan diri kita masing-masing. Kita mengikuti ibadah ini dengan tenang. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, Allah Bapa kita di sorga telah memanggil yang kekasih Bapak Yohanes Pongtiku dari dunia ini. Maka sekarang jenazahnya akan kita makamkan di tempat ini. Pengharapan kita kepada Tuhan lewat firman-Nya, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah, dan mereka akan mendengar, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan hidup. Firman-Nya mengatakan bahwa ketika bunyi sangkakala terdengar, maka orang-orang yang mendengar suara itu akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, dalam pengharapan iman, kita memakamkan jenazah kekasih kita di sini, di tempat yang telah disiapkan oleh keluarga, dengan keyakinan bahwa di tempat ini almarhum Bapak Yohanes Pongtiku akan istirahat dari segala jerih lelahnya sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang hidup dan mati dalam iman kepadanya. Tuhanlah yang akan meneguhkan dan menghiburkan segenap keluarga. Amin. Ke rumah tempat yang senang. Mari kita angkat bersama. Ke rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar.
Mari kita berdoa. Kami akan memasukkan jenazah orang tua kekasih kami di tempat pemakaman yang telah disediakan oleh keluarga di sini, menjadi tempat beristirahat sementara. Kami melakukannya di dalam nama Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Oma Loisa, Nenek Utu, bersama dengan keempat anak, menantu, dan 7 orang cucu, segenap rumpun keluarga tetap dikuatkan dan dihiburkan. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan duka cita yang dialami ini, dapat menerimanya dalam hikmat Tuhan, melewati masa-masa duka cita ini bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, jika kami mau bersyukur kepadamu pada hari ini, bahwa Tuhan sudah menghadirkan figur sosok anak, suami, ayah, opa, orang tua terkasih kami, Bapak Yohanes Kumpiku, di tengah-tengah keluarga bahkan kami semua. Ia telah menoreh begitu banyak kenangan, dan biarlah teladan-teladan yang telah ditinggalkan akan menjadi bagian warisan bagi anak cucu untuk dilanjutkan dalam kehidupan mereka di waktu yang akan datang. Kami memasukkan jenazah orang tua kekasih kami di dalam Kristus Yesus yang adalah pemilik kehidupan kami. Amin. Ya, silakan. Saja masuk. Jaga opa ya? Iya. Anak cucu yang tertua. Dengan sepenuh hati, tak pernah selepas Kemudian wakil dan jenisnya. ini. Ada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta.